Ibu saudara sekalian, shalom, selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama, memuji Tuhan, menyembah, meninggikan namanya. Sebab Dialah Allah satu-satunya yang layak kita sembah, tinggikan namanya. Puji Tuhan, kita akan berdoa sebelum memulai doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan malam hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul kembali Tuhan. Di saat padat-padatnya aktivitas kami Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita yang selalu baru. Terima kasih Bapa, kami yang hadir di sini Tuhan, kami yakin dan percaya kami pulang tidak akan sia-sia Tuhan. Kami akan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang sakit Tuhan saat ini Engkau lepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami Tuhan yang hadir, juga yang ada di rumah yang mendengarkan YouTube Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup kini dan selamanya. Haleluya, amin. Yesus, kita nyanyikan lagu pujian, Kau tetap Allah, sebab Dialah Allah yang kami sembah. Haleluya. Engkau Tuhan,
itu tuntun kami di dalam segala kebenaran Allah ya Tuhan. Roh Kudus, supaya kami bisa menuruti kehendak Tuhan, bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, berkati jemaat Mandarin ini, doa malam ini Tuhan, berkati dengan jamahan urapan Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang sudah kami naikkan menjadi duba yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus atas kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, menjamah kami satu persatu Tuhan, yang sudah hadir pada malam hari ini, bahkan yang belum hadir, masih dalam perjalanan maupun yang ada di rumah. Tuhan, jamah dengan kuasa kasih karunia Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk saudara kami Calvin William Tuhan, yang menjalani operasi Tuhan, operasi apapun yang sedang dihadapi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, jamaah Tuhan berlaku Tuhan, sehingga operasi itu berjalan dengan baik, lancar, kesembuhan didapatkan. Karena dengan kesembuhan itu saudara Calvin ini bisa memuliakan Tuhan dan bisa menjadi saksi Tuhan. Jamaah juga, anak-anakku, hamba-hamba, semua jemaat Mandarin yang saat ini mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupannya, Tuhan tolong. Bahkan yang ada yang mengalami sakit penyakit apapun, Tuhan tolong, sehingga untuk hari-hari yang akan datang, Jumat yang akan datang, bisa hadir dan beri kesaksian yang hidup untuk kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Tuhan memimpin ibadah malam ini dari pertengahan sampai akhir dengan kuasa hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan pimpinan Mandarin ini, Bu Julian dan Saudara Arif, dalam pimpinan jamahan urapan Tuhan. Pimpinan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai mereka Tuhan. Bahkan seluruh Tuhan pengurus, pelayan Mandarin, Tuhan memberkati, memimpin dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus segala waktu. Haleluya, 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 glory. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan Tuhan segala kegiatan, aktivitas, segala Tuhan pelayanan-pelayanan Mandarin di dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkati setiap Tuhan jemaat Mandarin ini menjadi berkat di sekitar kami dan bisa memuliakan Tuhan. Berkati ibadah minggu besok dengan urapan Tuhan, urapan-Mu atas seluruh pelayan-pelayan Tuhan, urapan-Mu seluruh yang melayani pada minggu depan Tuhan dengan jamaah Tuhan, mulai dari penerima tamu, pendoa, pemain musik, WL, singer, multimedia, Tuhan, membawa firman Tuhan, Tuhan kolektan, semuanya Tuhan. Tuhan menyertai dengan kasih Tuhan dan berikan kesehatan yang prima, sehingga bisa melayani Tuhan dengan tidak halangan suatu apapun. Yang sakit semuanya dijamah oleh Tuhan, sehingga kami bisa melayani dengan berkat pimpinan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan, sehingga minggu depan banyak yang hadir di dalam jemaat ibadah pagi besok Tuhan, ibadah Mandarin jam 9 Tuhan memberkati semuanya. Tuhan memberkati dalam tangan Tuhan untuk GPPS Sawahan, pimpinan Tuhan memberkati, Tuhan Gembala Sidang Tuhan memberkati, seluruh pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati GPPS dimanapun berada, di dalam tangan Tuhan, cabang-cabang Tuhan RKK, persekutuan doa, sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, Mandarin, semua Tuhan memberkati seluruh kegiatan GPPS dengan jamahan pimpinan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pelayanan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Bapa di dalam surga,
Hamba-Mu serahkan juga untuk kota kami Surabaya. Dalam jamahan pimpinan Tuhan, kasih karunia Tuhan turun untuk kota Surabaya Tuhan. Berkati kedamaian dalam kota Surabaya ini. Patahkan segala roh-roh keributan, pembuat ribut, demo-demo Tuhan, patahkan dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh hidup damai sejahtera di dalam pimpinan Tuhan. Terlebih anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan aman dan nyaman, tidak ada kekerasan, tidak ada halangan-halangan, tidak ada gangguan-gangguan di dalam kami melakukan ibadah kepada Tuhan. Kuserahkan dalam tangan Tuhan, berkati juga Indonesia dalam tangan kasih Tuhan. Jauhkan Indonesia dari tindak-tindak koruptor, dari tindak-tindak penindasan-penindasan. Tuhan berkati pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah dengan pimpinan Tuhan. Seluruh kabinet kerja Tuhan, berkati kabinet pemerintahan Tuhan, berkati dengan kuasa Tuhan, roh takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan sungguh, dengan takut kepada Tuhan di dalam melakukan jabatannya, melakukan pemerintahannya, sehingga Indonesia benar-benar diberkati Tuhan dengan keamanan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirat Tuhan turun untuk kami sekaliannya. Hadirat Tuhan menguasai ruangan ini, ruangan hati kami. Sucikan kami semuanya dengan kuasa darah Tuhan. Sucikan hati-hati kami, supaya hati-hati kami benar-benar menjadi tempat yang kudus di dalam menerima firman Tuhan. Terima kasih urapan atas hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan, membawakan berita sukacita, memberikan berita damai, memberikan berita keselamatan untuk kami sekaliannya. Urapan-Mu Tuhan, firman-Mu urapi dengan kuasa hadirat-Mu Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, sucikan semuanya dengan kuasa darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan doa dan permohonan ini, dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kasih Karunia. Katakan sama-sama, Kasih Karunia. Baik, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Orang pertama di dalam kitab Perjanjian Baru yang beroleh kasih karunia adalah Maria. Ketika Maria mendengar malaikat berkata bahwa tidak lama lagi kamu akan mengandung, dan ketika Maria mendengar bahwa dia akan mengandung, dia jadi gelisah. Sebenarnya tidak hanya gelisah, dia bisa takut, dia bisa cemas. Apa kata orang? Aku belum menikah, belum bersuami, belum hidup serumah. Ini menjadi aib, bahkan bisa dihakimi oleh banyak orang. Dan saya percaya ini menjadi masalah tersendiri bagi Maria. Dia menjadi tertekan, bisa menjadi beban yang berat. Tetapi saudara bisa melihat Maria tetap bertahan. Bahkan pada akhirnya dia bisa menggenapi rencana Allah. Yesus dilahirkan dan kemudian menjadi juru selamat manusia.
Pertanyaannya, kenapa Maria bisa bertahan menghadapi keadaan seperti itu? Itu hal yang gak mudah. Kenapa akhirnya dia bisa menggenapi rencana Allah sampai kemudian Tuhan Yesus lahir dan menjadi juru selamat manusia? Saya percaya semua karena kasih karunia. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, orang pertama yang mendapat kasih karunia adalah Nabi Nuh. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh dan berkata begini, kamu buat kapal ya, yang besar, ya, panjangnya 135 meter, tingginya 22,5 meter, lebarnya 13,5 meter, 3 tingkat, gede sekali. Konon ada insinyur yang mencoba mengukur, katanya bisa masuk 450 tergandeng di dalamnya, saking gedenya. Kemudian Tuhan berkata, kamu buat segede itu ya. Kemudian binatang kamu masukkan, keluargamu kamu masukkan, karena akan turun hujan selama 40 hari 40 malam. Dan akan terjadi banjir selama 150 hari. Kemudian Nuh mencoba menginformasikan kepada masyarakat dan berkata, ayo kamu bantu saya bikin kapal, ayo kita cari bahan, ukurannya sekian, karena tuh mau bikin hujan 40 hari 40 malam, banjirnya 150 hari. Gak ada yang percaya sama Nabi Nuh. Tidak hanya gak percaya, tapi Nabi Nuh diolok-olok, bahkan mungkin dimaki-maki, mungkin dianggap orang gila, dibodoh-bodohin. Ya, saya percaya Nabi Nuh juga mengalami keadaan yang berat, diolok orang, dimaki-maki, gak dipercaya, dan semuanya. Dan itu bisa menjadi tekanan dan masalah tersendiri, bahkan bisa menjadi beban yang berat di dalam hidupnya. Tapi Nabi Nuh tetap membuat kapal itu. Dia cari bahan, dia kerjakan, tiap kali orang lewat dia dimaki-maki, diolok-olok, dan sebagainya. Dan saudara tahu, dia membuat kapal itu kemudian diselesaikan dalam waktu 100 tahun. Akhirnya apa yang Tuhan katakan digenapi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Nuh juga bisa bertahan? Bahkan dicaci maki, diolok-olok, gak dipercaya, digila-gilain. Dia terus membangun. Kenapa dia bisa membangun dan menyelesaikan sampai 100 tahun? Saya percaya itu karena kasih karunia. Hari ini ada saudara mengalami masalah, tekanan hidup, sebuah persoalan, bahkan menjadi beban yang berat. Saya tidak tahu masalah apa. Sudah berapa tahun? Mama sama sebelahnya. Nabi Nuh 100 tahun bilang gitu. Ya, kita ini belum apa-apa. Nabi Nuh 100 tahun dan tetap dia bisa bertahan dan akhirnya bisa menggenapi juga apa yang Tuhan katakan. Saya percaya itu semua karena kasih karunia. Saya percaya malam hari ini apapun keadaan kita, masalah, pergumulan, persoalan hidup, tekanan, bahkan beban yang berat, tetap percaya kita bisa kuat, kita bisa bertahan, bahkan kita akan mengalami kemenangan karena ada kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sekarang kita lihat apakah kasih karunia kalau begitu. Kasih karunia adalah bantuan kekuatan ilahi yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui kasih karunia kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Selain itu, kasih karunia memungkinkan kuasa yang memperkuat kita dari hari ke hari dan menolong kita bertahan sampai akhir. Saya percaya apapun keadaan kita, kita akan bertahan sampai akhir. Bahkan akhirnya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Di dalam kitab Perjanjian Baru tercatat ada 5 macam kasih karunia. Berapa? 5 macam kasih karunia. Yang pertama, yaitu kasih karunia teguh berdiri. Katakan sama-sama, kasih karunia teguh berdiri. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman
kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara harus sadar, setiap kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ada yang namanya kasih karunia. Itu sebabnya malam ini kita nggak boleh mengecilkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nggak ada yang boleh lagi ngomong, aku nggak kuat Pak, aku nggak bisa berdiri Pak, aku nggak sanggup menghadapi ini semua. Nggak boleh. Berarti saudara mengecilkan kasih karunia di dalam diri kita. Kita harus berkata, aku kuat, aku tetap bisa berdiri, aku akan bisa mengalami kemenangan karena aku percaya kasih karunia Tuhan menyertai aku. Amin. Nggak boleh nangisan ya. Ngomong sama sebelahnya, jangan nangisan. Nangisan ya waktu jangan. Terus saudara mengasihani diri sendiri, bukan mengasihani diri sendiri. Kecilah kekuatan kita, kata firman Tuhan. Kalau kita dilanda keputusasaan, gak ada semangat hidup, malah habis kehidupan kita, gak ada tenaga lagi. Hari ini kita harus berkata bahwa kita bisa terus kuat, terus maju, bahkan kita akan menjadi pemenang karena ada kasih karunia Tuhan menyertai kita. Amin. Ngomong sama sebelahnya, kamu tetap kuat kok ya, karena ada kasih karunia bekerja di dalam diri. Ayo, saudara pernah mengalami masalah, pernah mengalami beban yang berat berapa tahun yang lalu, terus aku berkata begini, kepingin mati aku Pak. Ada? Rasanya sudah gak kuat, terus kepingin balik kemana maunya? Ya, pernah ngomong gitu. Berapa tahun yang lalu, saya pernah pelayanan ke Denpasar. Setelah ibadah ada seorang ibu datang kepada saya, Pak, saya kepingin mati Pak, ada masalah berat. Ibu kepingin mati? Iya Pak, gak kuat saya. Apa ibu pernah ngomong yang sama 5 tahun yang lalu? Pernah Pak, ketika usaha saya hancur. Oh jadi 5 tahun yang lalu ibu juga kepingin mati? Iya Pak, karena usaha yang hancur. Betul Pak, 5 tahun yang lalu ibu kepingin mati? Iya Pak, kok masih ada? Dia bilang gitu. Oh iya ya Pak ya. Tanpa ibu sadari selama 5 tahun ini kasih karunia Tuhan menyertai ibu, sehingga ibu tetap kuat. Dan saya percaya kasih karunia yang lebih besar akan Tuhan anugerahkan kepada kita semua bila kita tetap percaya kepada Tuhan. Ayo tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Nanti saya akan berdoa biarlah kasih karunia yang lebih besar dianugerahkan kepada kita. Sekarang yang kedua, kasih karunia keselamatan. Katakan sama-sama, kasih karunia keselamatan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi hari ini kita sudah percaya Tuhan Yesus menjadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pasti akan mengalami keselamatan kekal. Betul? Siapa percaya sudah menerima keselamatan kekal? Siapa percaya mati masuk surga? Siapa mau duluan? Nggak ada. Turun tangan semua Pak Ari. Nggak ada yang mau ya. Saudara, keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, betul ya? Bukan hasil usaha kita, ya bukan karena kita orang istimewa, orang hebatnya, enggak. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Murah Pak, murah, gratis. Tapi saya beritahu, bukan murah, karena ada Yesus yang berkorban bagi kita. Dia lahir di kandang yang indah, menderita, disalibkan di Bukit Golgota. Kenapa Dia lakukan? Karena Dia mengasihi kita. Memangnya kita ini siapa? Penuh dosa, jahat, banyak salahnya, aneh-aneh lagi ya. Saya ke sebelah nih, kamu sih aneh-aneh nggak lagi? Iya, manusia ini aneh-aneh. Gampang berubah ya Bu ya. Berubahnya loh, bukan berubah baik, berubahnya jelek, berubahnya buruk lagi ya. Siapa kita ini? Bahkan Roma mengatakan Dia datang ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Loh, kita ini dalam keadaan berdosa, Dia datang untuk apa? Menyelamatkan kita.
Pertanyaannya, kenapa dia mau menyelamatkan kita dengan keadaan seperti ini? Karena dia mengasihi kita. Oleh sebelahnya, dia mengasihi kamu. Meskipun modelmu kayak gini bilangnya. Loh iya, lo bener ini. Loh kadang-kadang kita lo lihat orang lain, lihat, aduh kamu itu kok, aduh ya kan, kok aneh-aneh tuh kamu itu, kok sifatmu kayak gini gak berubah-berubah kan gitu. Lihat, tapi dia mau menerima kita semua, ya, untuk diselamatkan. Berarti yang pertama, sifat kasih Allah itu murni atau sejati. Next, katakan sama-sama, kasih Allah itu murni atau sejati. Jadi kasihnya diberikan kepada kita, itu murni. Artinya apa Pak murni itu? Tidak ada udang di balik rempeyek. Nah itu, rempeyek itu loh macam-macam. Rempeyek kacang, udang, teragu, kacang hijau, macam-macam. Makanya beda dengan manusia, memperhatikan seseorang, mengasihi, mencintai, kepingin ada imbalannya, betul? Tapi Yesus enggak, dia mengasihi kita semua tanpa imbalan. Ditawarkan keselamatan, kehendak bebas kan? Orang mau terima ya diselamatkan, enggak ya sudah enggak apa-apa, itu urusannya dia. Itulah kasihnya, murni sejati. Ya. Jadi bukan ada apanya, tapi apa adanya. Apapun keadaan kita, siapapun kita, status sosial kita, semuanya diterima oleh dia. Kalau menerima dia, saya percaya pasti mengalami kehidupan yang kekal. Amin. Yang kedua, kasihnya itu menyeluruh. Apa artinya kasihnya menyeluruh? Kasihnya itu tidak pilih kasih. Manusia seringkali pilih saling membedakan, betul? Yang membuat perbedaan itu manusia. Tapi Tuhan tidak pernah. Makanya kita pernah menulis begini, Allah kita itu tidak pernah memandang bulu. Loh, maksudnya apa Pak? Yang buluan dikasih, yang tidak buluan, oh enggak. Maksudnya terjemahan aslinya adalah tidak membedakan siapapun. Jadi semua dikasihi, ya diterima semua. Kemudian kasih Allah itu kekal. Next, berarti kasih Allah itu selama-lamanya. Loh, kadang kita ini sudah nggak mengasihi, sudah males, ya, sudah nggak giat, tetap Allah itu mengasihi kita. Loh, betul? Ditunggu sampai bertobat lagi sudah. Karena apa? Kasihnya itu kekal selama-lamanya. Ya, kemudian kasih Allah tidak dapat diukur. Kasih anak itu sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, lebih jauh. Tapi kasih Allah nggak pernah dapat diukur. Tinggi dan dalam, panjang dan lebar. Ya, bahkan kalau kita berdosa ditunggu supaya balik. Begitu balik, firman Tuhan berkata, Allah kita setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan kemudian dia akan memulihkan keadaan kita. Loh, luar biasa. Jadi selalu kita dikasih kesempatan. Kemudian kasih Allah itu tidak pernah berubah. Kasih manusia seringkali gampang berubah. Lain pacaran, lain rumah tangga, kan gitu ya. Ya iya, kalau pacaran gandeng terus. Lo ketok, kalau di mall itu masih digandeng rapet pacaran. Gandengannya sih lumayan rapet, terus kawin tapi sih sedilu kan gitu. Lebih suwe Pak, ucul dewi-dewi. Loh, saya enggak Bu, sungguhan. Saya kalau di mall, wih, istri saya tak gandeng rapet. Wah bagus ya, enggak tak culno blonjo deh. Kalau di pasar enggak apa-apa, tak culno murah. Kalau di mall lepas belanja dan iya, sudah beda. Ya, jadi gampang berubah, kesetiaannya gampang berubah, ya toh ya. Loh iya, tanggung jawabnya seringkali berubah. Lihat sudah. Ya, kalau kasih Allah nggak pernah bisa berubah. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kemudian kasih Allah itu suka berkorban. Loh iya, jelas berkorban. Loh lihat, Allah yang sudah enak di surga turun ke dalam dunia, lahir di kandang yang indah. Loh coba, menderita, ya dicambuk 39 kali, loh betul. Kemudian pikul salib di mahkotai duri, betul. Disalibkan, wah pakunya 18-20 cm loh. Wih, ya dia mati sudah di Golgota. Untuk siapa? Untuk kita semua. Kenapa dia lakukan itu semua? Karena dia mengasihi kita. Makanya karena kasihnya kepada kita, makanya dia berkorban. Saya ulang, orang itu kalau mengasihi,
Kalau orang itu mencintai seseorang, pasti dia berani berkorban. Kalau orang itu mengasihi, mencintai seseorang, pasti tidak akan menyakiti hatinya. Betul? Orang itu kalau mencintai, mengasihi seseorang, pasti dia akan memberikan yang terbaik. Saya pacaran 7 tahun, ya. Kemudian waktu dia lulus SPG, calon istri saya itu dulu ya, lulus SPG Santa Maria, tak antarkan daftar di mana? Di Universitas Wijaya Kusuma, kuliah Fakultas Keguruan Inggris. Saya itu rumahnya di Wonorejo, Gang 2 belakangnya Apeng. Mama saya kontrak di sana 19 tahun. Kita pindah-pindah. Papa saya kontraktor, maksudnya kontrak sana, kontrak sini. Pindah-pindah ya. Siapa tahu Apeng? Pasti tahu, itu terkenal ini ya. Tapi nggak ajak makan wis. Malam. Ya. Kontrak di sana 19 tahun. Rumah saya di sana, saya kantornya di Jalan Ambengan Utara ya. Calon istri rumahnya di Simokerto. Terus ya, kuliahnya di Wijaya Kusuma, Duku Kupang. Ya. Jadi pagi dari Wonorejo saya ngantor di Ambengan. Kerjaan saya apa? Pertama-tama saya dekolektor, tukang kaki. Penagihan sulit apa semua ke saya. Ada setengah 4 pagi, jam 4 pagi sudah berangkat ngejar orang sampai malam. Jadi pagi saya keliling. Kadang-kadang itu baru mulai ngantor di Ambengan. Setor-setor, temu bos, keliling lagi saya. Setengah 4 dipastikan saya udah di Simokerto, di rumah calon istri. Ya. Kemudian saya antar dia kuliah di Duku Kupang. Dari Duku Kupang saya balik kantor, setor lagi sudah. Dari Duku Kupang saya pulang ke Wonorejo, di tengah sini ya. Dari Wonorejo, jam setengah 9, jam 9 malam saya keluar jemput dia di Duku Kupang. Dari Duku Kupang tak antar pulang di Simokerto. Dari Simokerto saya pulang lagi di Wonorejo. Sampai rumah jam 10, setengah 11, jam 11 malam. Untung tadi. Satu hari, 1 bulan 100 kilo sampai 200 kilo saya keliling itu. Wah, pakai kacamata hitam, neta coplok kayak Snoopy, ngecap putih ya. Wah, sampai calon mertua saya bilang, "Sakno Jayadi, susu bungku dendong." Terus saya menoleh saya juga terus jalan gini. Harus jadi nih, kalau jadilah bungku aku memang. Rugi akeh Pak, lo tenaga waktu ya lah, bensin, pecah mangan, lo rugi. Tapi ya memang jadi lo. Kenapa saya lakukan semuanya? Sampai berkorban dan terus bantuan bos banjir keluhan loro, tak ada lagi saya. Kenapa saya lakukan semua? Kenapa saya mau berkorban untuk dia? Karena saya mengasihi dan mencintai dia. Saudara tahu, kenapa Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita semua? Saya lagi sebelah nih, meskipun modelmu kayak gini, loh iya, kenapa dilakukan itu? Kita loh kayak gini loh ya, kadang-kadang jahat. Ya kenapa? Karena dia mengasihi kita dan mencintai. Tepuk tangan begitu. Itulah kasih Allah yang luar biasa kepada kita semua. Sekarang yang ketiga, kasih karunia melayani. Katakan sama-sama, kasih karunia. 2 Korintus 8 ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara, zaman Rasul Paulus, orang mau melayani itu ternyata nggak mudah. Rupa-rupanya Rasul Paulus juga tahu banyak orang hari itu mendaftar melayani, tapi kemudian kehidupannya nggak jadi contoh yang baik. Akhirnya sungguh-sungguh pada zaman itu kalau mau melayani diseleksi dulu, sangat selektif. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai bikin malu, jangan sampai mempermalukan nama Tuhan, jangan menjadi olokan dan dicemooh orang. Jadi sungguh-sungguh dipilih, orang ini harus diuji, dicari tahu track recordnya bagaimana, begitu. Jadi melayani itu sebetulnya juga nggak gampang pada zaman-zaman itu. Nah, kalau hari ini setiap kita diberi kesempatan untuk melayani dan akhirnya kita bisa melayani,
itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya ketika kita diberi kesempatan melayani, kemudian kita berani mengambil tanggung jawab di dalamnya, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena melayani adalah kasih karunia. Saudara, melayani kita nggak boleh pamrih kepada Tuhan. Tapi tolong dengarkan saya. Ketika kita berani ambil bagian itu untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun, nggak usah lihat, nggak usah membandingkan dengan yang lain. Kalau kita ini melayani, kita ini berarti berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan percaya sama saya, ketika kita berhasil menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyenangkan kita. Amin. Kita orang tua punya anak. Kalau sudah punya anak, hidupnya menyenangkan kita nggak perlu mikir untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada dia. Tapi sorry, mudah-mudahan nggak ada. Kalau anak ini nggak baik, nggak betul, banyak salahnya. Dia minta, kita mikir, oh cocok di internet mana, betul nggak? Iya kan? Kita percaya kalau kita punya anak sangat menyenangkan, gak usah dia minta, kita sudah memikirkan yang terbaik untuk dia. Saya percaya juga begitu, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, apapun Tuhan pasti cukupkan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ingat, kalau kita layani dengan baik, gak usah lihat kanan kiri, gak usah banding-bandingkan, ya. Tetap lakukan yang terbaik. Tuhan tahu dan mencatat semuanya dan memperhitungkan. Meskipun kita gak usah mikir, mungkin kadang begini, gak ke saya, gak ke kita, tapi percaya sama saya, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Loh, betul itu. Karena dia pasti akan memperhatikan semuanya dengan luar biasa. Next. 1 Korintus 15 ayat ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, di dalam pelayanan, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa bukan terus gampang semua, ya enggak. Ya, namanya melayani, bekerja, apapun saudara dalam hidup ini pasti ada tantangannya. Ya, ada loh. Rasul Paulus ini pernah dia berkata, ada banyak orang mau menyerahkan aku. Loh, itu orang-orang yang dia kenal, karena ketakutannya dikejar oleh banyak orang mau ditangkap. Buktinya Rasul Paulus masuk penjara, akhirnya kemudian dicambuk 39 kali, betul? Jadi ada tantangannya. Ada masalahnya tersendiri. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Tapi aku akan bekerja lebih keras. Jadi hari ini kalau kita mengalami tantangan dalam pelayanan, ya masing-masing melayani dalam hal apa saya nggak tahu. Apapun pelayanan kita, ya pastilah selalu ada tantangannya. Bekerja kan juga begitu, pasti ada tantangannya. Tapi mari kita belajar seperti Rasul Paulus, nggak boleh menyerah, harus bekerja lebih keras. Rawi-rawi rantas, malam-malam tuntas, maju tak gentar, hidup atau mati, merdeka. Nah gitu saja. Ya, amin. Ya, apapun keadaan itu harus terus maju. Tuhan Yesus pun gak menyerah untuk kita kok. Ya, dia rela mati bagi kita, betul gak? Nyawa saja diberikan kok, masa kita gak mau, saudara? Diulangi, rawi-rawi rantas. Iya, harus maju tak gentar gitu. Apapun keadaannya, ya. Wah, saya percaya semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kalau sudah dipilih melayani, berani ambil tanggung jawab itu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi, Pak? Tidak boleh bangga, tidak boleh sombong. Bangga saja nggak boleh, apalagi sombong. Dikasih posisi apapun, kedudukan apapun, jabatan apapun, tetap dilakukan dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati dikasih Tuhan, dan orang yang rendah hati hidupnya diangkat oleh Tuhan, dan orang yang rendah hati akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita harus berkata begini dalam diri kita, Tuhan gak pakai saya, Tuhan bisa pakai orang lain. Ingat, kita bukan siapa-siapa, semua karena kasih karunia.
Tuhan gak berkati saya, berkatnya bisa dipindahkan kepada orang lain. Jangan tinggi hati sudah, jangan congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Jadi hari ini kita gak boleh bangga dengan diri kita. Apalagi ada yang berkata begini, gak ada aku, masa bisa jalan? No, Tuhan gak butuh kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, kita ditunjuknya mendapat kasih karunia untuk duduk di pelayanan itu. Amin. Amin. Sudah berapa banyak orang itu ketika dapat jabatan dan kedudukan, tidak hanya dia berubah menjadi tinggi hati, tapi menjadi arogan. Galaknya minta ampun, jahatnya minta ampun. Dulu dijak ngomong gampang, ketika punya kekuasaan dijak ngomong susah. Dulu jalannya nunduk, dapat jabatan jalannya nandu. Jadi berubah. Seorang hamba Tuhan bernama Derek Prince sudah meninggal, orang hebat, ya, penulis buku, gembala, pengajar. Ya. Dia bilang apa? Tolong dengarkan saya supaya nggak lupa, ya. Waspadalah terhadap sesuatu yang lebih baik yang datang dalam kehidupan. Karena seringkali hal yang lebih baik itu merubah orang menjadi lebih buruk. Coba dulu nggak punya, diberkati, berubah, ya. Sudah susah dinasihati, ya, karena dia sudah menjadi kaya. Dulu nggak punya gelar, gampang dijak omong. Sekarang, merani dia, melawan dia. Ya. Orang lulus STH itu bahaya. Mestinya kan sarjana teologi, lo berubah jadi sarjana tinggi hati sudah. Mengkritiki yang Tuhan yang khotbah. Lo padahal dia disekolahkan atau sekolah untuk melengkapi, bukan untuk mengkritik. Kalau sudah berubah jadi MTH Master, lebih bahaya lagi karena makin tinggi hati sudah. STH itu so tahu, kalau MTH itu maha tahu. Nah itu salah kabeh. Nah, kan bisa berubah. Nah, dari itu berkata sesuatu yang menjadi lebih baik harus waspada karena bisa merubah orang menjadi lebih. Coba, ya, dulu tak punya kekuasaan kan rendah hati. Begitu punya, kelakuannya berubah, tingkah lakunya. Terus dia lanjutkan begini, tetapi bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan setiap kita mengalami hal yang buruk, karena saya percaya hal yang buruk akan merubah orang itu menjadi lebih baik. Orang kalau kena masalah pasti rendah hati, dijak ngomong enak. Ya memang apa sih dipakai nongis kawan, ya lo iya. Karena ngomong gini, sombong sih lumayan, terus gak tuh sombong repot aja. Lo ada juga sih ya, tapi tidak ada itu tidak banyak, ya. Lo iya, kalau orang itu lagi turun keadaannya semuanya, memang jadi berubah lebih baik, lebih. Nah itu tuh Derek Prince ngomong itu betul, makanya kita harus waspada dalam kehidupan ini. Jadi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita semuanya, ya, melayani itu banyak tantangannya, tetap tidak apa-apa, cari ikhlas. Kalau sudah dapat, ya lakukan dengan tanggung jawab dan dengan kerendahan hati. Yang keempat, kasih karunia memuji Tuhan. Katakan sama-sama, kasih karunia. Lukas pasal 1, 46-49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Di sini Maria menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun dia tetap memuji Tuhan. Saudara, hal yang gak mudah ketika kita mengalami masalah, diizinkan mengalami pergumulan dan persoalan, apa-apa jadi malas. Ke gereja malas, baca Alkitab malas, berdoa malas. Kelihatan loh pembicara WL ini kalau yang lagi punya masalah itu nyanyi ya malas. Tepuk tangan pun gak tutup. Orang sing luput mana? Capek, hidup lelah. Ya, lelah rasanya. Jadi apalagi suruh nyanyi, waduh, wah kali luar biasa. Nah, ini ditunjukkan oleh kita semua. Maria mengajarkan kepada kita, dia juga mengalami masalah. Tadi kan saya katakan
Malaikat berkata, kamu akan mengandung. Itu masalah berat, tapi dia tetap memuji Tuhan. Di mana Pak rahasianya? Kok ngalami masalah kok memuji Tuhan? Saya beritahu, pada saat kita ini memuji Tuhan, kita menghadirkan hadirat Tuhan. Dan saya percaya ketika hadiratnya datang, kuasa, mujizat, pertolongannya pasti dia kerjakan dalam hidup kita. Loh, tembok Yeriko bisa roboh karena apa? Pujian dan sorak-sorai, jangan main-main. Makanya dikatakan Tuhan itu hadir dalam pujian umatnya, jangan main-main. Ada banyak orang kan sering berkata, Pak, rumah saya rasanya kok ada roh halus. Oh, bukan roh kasar, kamu keliru ya. Iya Pak, merinding saya Pak, itu roh kasar, saya bilang gitu. Minta guyon ya. Itu siapa Pak? Saya takut Pak. Saya bilang, sederhana. Gimana caranya? Kamu punya handphone? Punya. Nyalain YouTube. Puji-pujian dinyalakan terus-menerus. Saya percaya sama saya. Dia lari. Karena Allah hadir di dalam pujian umatnya. Betul? Loh, yang mendekatlah kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu, kata kitab Yakobus. Loh, benar itu saudara. Coba di rumah, jangan dicoba, lakukan ya. Nyalain lagu pujian terus menerus. Jangan lagu dangdut, jangan. Dangdut ini nggak hilang setannya. Udah. Lagu rohani. Saya nggak sebelah nih, lagu rohani. Bukan rohani. Nah, itu loh ya. Bener itu. Nanti lihat suasana rumah berubah. Setiap orang datang ke rumahmu ngomong apa? Rumah ini luar biasa ya. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Lagu ini lagu lama ya. Yang usianya senior kayak saya gini bisa nyanyi lagu ini. Aku memuliakan Tuhan. Masih ya? Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ingat ya, aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ini lagu pujian Maria. Dia terus menyanyikan lagu ini sambil mengucap syukur. Betul ya? Dia mensyukuri semuanya dengan pujian itu. Saudara, saya percaya hari ini kalau kita memuji Tuhan dan terus bersyukur, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Bangsa Israel suruh jalan 40 hari. Isinya apa? Ngomel. Jadi 40 tahun. Coba kalau dia nyanyi bersyukur 40 hari bisa Tuhan rubah menjadi 4 hari. Saya nggak sebelah ngomel loh ya, petang puluh tahun Tuhan. Makanya nggak dijawab doa itu. Makanya kenapa nggak terima mujizat? Soalnya apa? Ngomel. Saya nggak sebelahmu sing wedok. Ojo ngomel lah itu. Suaramu gak enak. Loh, kita saja loh ya. Dengar orang ngomel di dalam rumah kita tuh rasanya gerisi ya, membrutu, mengeluh, kita gerisi terus kesel ya, sama Tuhan ya, aduh kamu ini gak ada ucapan syukurnya, ya wis lah 40 tahun, nah ya kan saya nggak sebelah nih 40 tahun kapok, nah ya. Yang terakhir kasih karunia yang cukup. Katakan sama-sama, kasih karunia yang ini yang terakhir ya. Kalau saya ngomong yang terakhir, ada kelegaan di dalam jiwa. Kemarin 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Rasul Paulus ini sebetulnya sedang tawar-menawar dengan Tuhan. Dia berdoa 3 kali dan berkata, Tuhan tolong cabutin duri dalam daging, karena dia merasa nggak tahan. Ada banyak komentator Alkitab, ada banyak yang menafsirkan tentang duri dalam daging dalam diri Rasul Paulus. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging? Banyak.
pergumulan dia ketika melayani, ya, sampai ditangkap, dianiaya, berat. Masuk pedalaman dengan transportasi yang tidak memadai, beda dengan zaman sekarang, itu berat. Apalagi Pak, tiap kali pelayanan seringkali dia kena penyakit malaria, itu paling sering, hampir mati, dan penyakit epilepsi yang dia derita, dan masih banyak hal-hal yang lain. Tetapi yang paling mendekati, Rasul Paulus ini terakhir mengalami sakit. Yang pertama, maaf, matanya satu hampir buta. Kemudian jalan dengan kaki yang terpincang-pincang, berat bagi dia. Kemudian bungkuk lagi dia. Jadi perkirakan zaman itu dia sudah kena penyakit yang namanya osteoporosis, pengapuran. Karena maklum zaman itu belum ada susu Unlim sama Prolim. Jadi dia berat, sudah bungkuk, jalan tertati-tati, mata satu hampir buta. Terus dia berkata, Tuhan boleh nggak tolong cabutan duri dalam kakinya. Dia berdoa 3 kali, tapi Tuhan tidak menjawab secara jelas. Jawabannya ya ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara bayangkan, begitu Tuhan berbicara demikian, kasih karunia itu tiba-tiba dari dalam dirinya, dan sakitnya tidak disembuhkan. Tapi saya percaya begini, ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada orang yang sedang sakit, orang itu akhirnya tidak merasakan sakit, dan dia terus melayani sampai akhirnya Rasul Paulus ditangkap oleh Kaisar Nero. Sementara sakit ya, dengan penderitaannya. Di tahun 67 Masehi, kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Ingat baik, penyakitnya tidak sembuh. Tapi saya percaya karena kasih karunia membuat dia tidak merasa sakit. Sampai dipenggal kepalanya, dia masih sakit. Tapi dia bisa menulis sebuah ayat. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku sudah memelihara iman. Dia ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa goal dalam kehidupan kita di dunia bukan tubuh jasmani. Tubuh jasmani kita mati dikuburkan, lenyap dan habis. Tapi kita percaya tubuh roh kita akan kembali ke surga, mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan bagi kita. Walaupun ada yang mengalami sakit hari ini, percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi saudara. Saya berkali-kali besuk orang yang sakit yang keadaannya berat. Saya tidak sakit, tapi lihat dia, rasanya saya ini sakit semua badan saya. Tapi herannya, orang yang sakit begitu, dia ngomong, aku nggak merasakan apa-apa. Kenapa? Ada kasih karunia yang cukup yang bekerja di dalam dirinya. Mama saya tahun 93 kaki kanan diamputasi karena gula. Masih muda, umur 56. Ditemukan 5 ekor ular di dalamnya. Diopnam di rumah sakit 8 bulan. Tahun 93, kemudian tahun 2003, 10 tahun kemudian, saya ulang, tahun 95 kena stroke. Bagian tubuh sebelah kiri lumpuh, kaki kanan sudah diamputasi, kaki yang normal jadi lumpuh. Itu berat, syarafnya kena semua, BAP kadang nggak berasa dan semua. 2003 kaki kiri diamputasi dan ditemukan 4 ekor ular di dalamnya. Berat. Saya nggak sakit, tapi saya lihat mama saya, aduh, saya sakit semua badan ini. Tapi ketika saya tanya mama saya, dia bilang, aku nggak kerasa apa-apa. Karena saya percaya ada kasih karunia yang cukup yang bekerja di dalam diri. Ya, kita berharap nggak ada penderitaan itu, kita berdoa. Tapi kalaupun diizinkan Tuhan, tetap percaya ada kasih karunia yang cukup bekerja di dalam diri kita. Diopnam 3 bulan, yang pertama 8 bulan, ini diopnam 3 bulan, akhirnya dipanggil Tuhan. Dengan tenang, bisa mengampuni semua,
bisa melepaskan semuanya. Mungkin ada masalah-masalah yang lain, pergumulan yang lain yang saudara sedang hadapi, rumah tangga, keuangan, apapun namanya. Tetap percaya ada kasih karunia yang cukup yang bekerja di dalam diri kita. Ngomong sama-sama, kasih karunia yang cukup. Ayat terakhir, 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dikatakan begini, dan Allah apa? Sumber segala kasih karunia. Dialah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dijelaskan di sini bahwa penderitaan yang kita hadapi di dunia ini semuanya sementara. Hadapi semuanya dengan tetap tenang, tetap percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan hidup kekal itu nanti setelah kita berjumpa dengan Dia. Itu sebenarnya jangan tinggalkan iman apapun keadaan kita. Harus berkata, aku harus mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Aku harus mencapai garis akhir dan aku harus memelihara iman. Tuhan memberkati, mari kita pamit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Ada Sebab Anugerah. Dengan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah dan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita bisa mengucapkan terima kasih kepada-Nya. Kalau kita diberi kesehatan yang baik, semua karena kasih karunia. Kita diberi pekerjaan, ada hasil yang bisa kita nikmati, itu juga kasih karunia. Sudah berumah tangga, punya istri, punya suami, punya anak, punya menantu, punya cucu, punya cicit, itu kasih karunia. Sudah berada di gereja ini, itu kasih karunia. Bisa melayani, berjemaat, berjumpa dengan orang-orang yang baik, kasih karunia.
Saudara punya komunitas yang saling mendukung, melengkapi, melayani. Itu kasih karunia. Saudara bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terima kasih untuk semuanya, Tuhan. Dan sekarang berkatalah kepada Tuhan, aku butuh kasih karunia yang cukup dalam hidupku. Memang saudara, hidup tidak mudah, ada banyak hal yang mewarnai perjalanan hidup kita. Tapi tetap percaya, apapun yang terjadi, ada kasih karunia yang cukup yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kita bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihi kami. Izinkan kami semua hamba-Mu memohon kasih karunia yang cukup yang Kau berikan kepada Rasul Paulus. Kami butuh itu supaya kami bisa mengakhiri pertandingan yang baik, supaya kami bisa mengakhiri hidup kami sampai garis akhir dan memelihara iman. Izinkan hamba-Mu kami semua berdoa mohon kasih karunia yang cukup itu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah kasih karunia yang cukup. Biarlah dianugerahkan kepada kita semua. Percayalah dalam menghadapi apapun, kasih karunia itu bekerja dalam diri kita, membuat kita kuat, membuat kita bertahan, bahkan menerima pertolongan. Tidak hanya itu, tetap percaya dengan kasih karunia yang cukup, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bawalah pula, di mana kau berada, kasih karunia akan bekerja dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Bapak, karena kasih karunia besar bagi kami. Kami boleh menikmati malam hari ini kasih karunia itu Tuhan. Kasih karunia yang tak terukur, kebaikan Tuhan yang tak terukur, kasih Tuhan yang tak terukur Kau berikan kepada kami malam hari ini. Segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai beliau, di mana beliau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan juga memberkati jemaat Mandarin yang sudah hadir pada malam hari ini. Bila kasih karunia itu melimpah dalam hidupnya, di dalam keluarganya, keturunannya, Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan kasih karunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran sampai Yesus datang kali kedua mengangkat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.